Cerita bermula ketika seorang streamer terkenal bernama Pak Go mengadakan siaran langsung di sekolahnya. Dengan ditemani oleh Rumi yang merupakan seorang YouTuber kecantikan pemula, mereka akan merayakan keberhasilannya dengan membuat konten riasan aneh pada teman sekelasnya. Dikarenakan banyak penonton yang menyukainya, maka dari siaran tersebut mereka dapat meraih keuntungan yang besar. Tetapi karena mereka tidak pernah membagi hasilnya, Hobin iri pada mereka dan merasa sangat dirugikan. Terlebih, dia juga sering ditindas hanya karena tidak mau menuruti keinginan mereka. Ji-hyuk adalah kameramen Pak Go dan salah satu anggota geng preman sekolah. Meskipun kemampuan berkelahinya tidak seberapa, tapi dengan berlindung pada orang yang kuat, dia bisa dengan bebas menindas murid lemah seperti Hobin. Sementara Hobin tidak berani melawannya. Dia tidak bisa berbuat apa-apa karena seperti inilah kondisi di sekolahnya. Penghasilan Rumi dari siaran singkat tadi ternyata sangat besar, membuat Ji-hyuk menjadi tertarik untuk membuat siaran seperti mereka. Karena itu, Ji-hyuk segera bertanya kepada Pak Go apa saja yang dibutuhkan untuk membuka saluran YouTube. Kemudian, Pak Go memberitahu bahwa anak kecil butuh rekening orang tua supaya dapat uang. Karena pernah ketahuan menghabiskan uang orang tuanya tanpa izin, Ji-hyuk tak bisa menyentuh rekening orang tuanya lagi. Karena itu, dia ingin meminjam rekening ibunya Hobin yang sedang berbaring di rumah sakit. Hobin berpikir mungkin sudah saatnya dia melawan. Namun, kali ini dia benar-benar dibuat tak berdaya. Untuk membayar biaya perawatan ibunya, Hobin harus bekerja setiap pulang sekolah. Dengan kerja sambilan, dia hanya bisa menghasilkan 5.000 yen per hari. Sedangkan teman sekelasnya langsung dapat 30.000 yen tanpa bersusah payah. Karena itu, dia berpikir kalau dunia ini tidak adil baginya. Walau begitu, dia merasa masih punya harapan. Karena ada cewek cantik yang bekerja di sana, maka hanya berbicara dengannya saja sudah membuat dirinya bahagia. Bomi merupakan idola di restoran itu. Karena kecantikannya, bahkan sampai ada seseorang yang memviralkan dia di internet. Setelah mengetahui hal tersebut, Pak Go tiba-tiba datang ke restoran itu sambil menyiarkannya. Dengan beralasan dipaksa oleh para penontonnya, Pak Go menantang Bomi untuk membuat burger dalam 30 detik dan harus memberi tahu nomornya jika tidak mampu melakukannya. Hobin tak mau membiarkan Bomi diganggu begitu saja. Dia segera menyelesaikan tantangan itu dan menyuruhnya pergi karena mengganggu pelanggan lain. Setelah pulang kerja, Hobin harus mengurus Ji-hyuk yang numpang streaming di rumahnya. Kemudian saat dia hendak menyiapkan makanan, dia tak sengaja menyandung kabel dan menumpahkan mie panas ke wajahnya Ji-hyuk. Kejadian ini membuat Ji-hyuk benar-benar marah. Lalu saat Ji-hyuk menendang dia sambil menghina ibunya, Hobin tak terima dengan hinaan tersebut dan memutuskan untuk melawannya. Pada akhirnya mereka berkelahi semalaman. Mereka tidak sadar kalau siarannya masih berlanjut dan sudah ditonton oleh banyak orang. Keesokan harinya, Ji-hyuk meminta Hobin supaya menghapus video semalam. Namun berhubung jumlah tayangannya sudah bisa diuangkan, Hobin memutuskan untuk tidak menghapusnya dan akan menggunakan uang itu untuk membantu ibunya. Dengan tersebarnya video tersebut, Ji-hyuk kini menjadi bahan ejekan. Selain Hobin, kini orang lain juga berani melawannya dan tak ada yang mau menurutinya lagi. Setelah merasakan pahitnya menjadi bahan ejekan, Ji-hyuk minta setengah uangnya Hobin karena dia juga turut andil bagian. Hobin menolak memberikan uangnya. Dia memilih untuk melawan dan takkan tunduk padanya lagi. Namun berbeda dengan sebelumnya, Ji-hyuk diam-diam merekam pertengkaran itu untuk memperlihatkan kemampuan merekamnya. Dia ingin mengajak Hobin bekerja sama supaya mendapat lebih banyak uang dari konten pertarungan jalanan. Keesokan harinya, Pak Go melakukan siaran langsung tentang perkelahian teman sekelasnya yang lagi viral. Dia berencana untuk meningkatkan jumlah pengikutnya dengan memasukkan Hobin dan Ji-hyuk di dalam kontennya. Sedangkan Hobin akan menggunakan kesempatan ini untuk menjatuhkannya. Karena Pak Go sering menjanjikan hadiah pada pengikutnya, maka Hobin mengatakan kalau Pak Go sudah membohongi mereka semua. Dia hanya berpura-pura baik di depan kamera, padahal aslinya anak berandalan. Namun sebelum Hobin membeberkan semua kejahatannya, Pak Go sudah lebih dulu mematikan kameranya. Karena itu, dia tidak takut reputasinya hancur dan langsung memberi Hobin pelajaran saat itu juga. Sementara itu, di saat Hobin dibully oleh Pak Go, Ji-hyuk memanfaatkan kesempatan itu untuk melakukan siaran langsung. Dengan cara itu, mereka bisa membongkar sifat aslinya Pak Go sekaligus merebut para pengikutnya. Untuk menarik lebih banyak penonton, Hobin beranggapan dia harus bangkit dan melawannya. Sayangnya, karena perbedaan fisik yang terlalu jauh, dia tidak sanggup untuk melawan dan hampir saja dihabisi olehnya. Kali ini dia masih beruntung karena ada petarung MMA yang menghentikannya.
Beberapa hari kemudian videonya trending di internet. Akibatnya, Park Go kehilangan banyak penggemar dan tidak ada yang mau mempercayainya lagi. Sedangkan salurannya Hobin sedang naik daun. Dia berhasil mendapat puluhan ribu penggemar dari konten perkelahian saja. Namun, karena konten utamanya adalah perkelahian, maka Hobin disarankan untuk belajar ilmu bela diri. Kemudian, saat dia mencari video tutorial bertarung, dia menemukan saluran asing yang menjelaskan teknik bertarung dengan lengkap. Hal pertama yang dipelajari olehnya adalah mengendalikan emosi serta cara agar tidak sakit jika terkena pukulan. Namun, karena penjelasannya tidak meyakinkan, maka Hobin beranggapan ini hanyalah video lelucon saja. Keesokan harinya, Hobin mengundurkan diri dari pekerjaan paruh waktunya. Karena dulu pernah dilindungi olehnya, maka Bomi segera menemuinya dan mengucapkan terima kasih padanya. Selain itu, dia juga mengajaknya tukuran nomor agar bisa saling menghubungi meski Hobin sudah berhenti. Mendapat kontak dari cewek idamannya membuat Hobin sangat senang. Bahkan dia sampai cengir-cengir sendiri saat chattingan dengannya di dalam kelas. Tak berselang lama, Rumi mengajak Hobin siaran bareng. Meskipun dulu memihak Park Go, dia tetap ingin collab dengannya karena tak pernah menyukai orang seperti Park Go. Sementara itu, Park Go yang baru saja tiba di kelas sangat tersinggung dengan pernyataan tersebut. Dia sangat marah karena mereka sudah menghancurkan saluran miliknya. Situasi seperti ini sama persis seperti yang digambarkan Samdak di dalam video tutorial bertarungnya. Dengan mengendalikan emosi, ternyata Hobin dapat menghadapinya tanpa kesulitan. Supaya pertikaian itu tidak berlanjut, Ji Hyuk kemudian mengancam Park Go dengan merekamnya. Sepulang sekolah, Ji Hyuk mengajak Hobin untuk mendiskusikan konten baru. Lalu, saat Hobin menunggunya sambil chattingan, tiba-tiba ada pasangan preman yang mengajaknya ke tempat sepi dan memalaknya. Tak berselang lama, Ji Hyuk tiba di lokasi. Supaya tidak bisa melapor pada polisi, preman itu pun mengambil smartphone-nya dan pergi dari tempat itu. Karena di dalam smartphone itu ada kontaknya Bomi, Hobin tak bisa melepaskannya begitu saja. Selain itu, karena bisa dijadikan konten yang bagus, mereka memutuskan untuk mendatangi preman itu di tempat karaoke. Dengan berdiri di sampingnya, preman itu beranggapan Hobin sedang menantangnya adu tinju. Padahal dia hanya memposisikan diri di sebelah kiri supaya lawannya hanya bisa menyerang dengan satu tangan saja. Dengan demikian, Hobin dapat menggunakan teknik bela diri agar tidak merasa sakit saat dipukul. Selain itu, dia juga sebisa mungkin menghindari pukulan lawannya dengan memakai teknik weaving. Namun, karena tidak mempelajari teknik yang lain, Hobin tidak mengetahui bagaimana cara untuk melawannya. Dia hanya bisa menghindar dan menerima pukulan sampai lawannya merasa sakit di bagian tangannya. Setelah musuhnya menyerah karena kesakitan, Hobin bisa merebut kembali smartphone miliknya sekaligus mendapat konten yang sangat menarik. Sekarang dia sudah punya 4 video dengan total penonton 25 juta kali. Dengan penonton sebanyak itu, dia bisa mendapat bayaran pertamanya sebanyak 2 juta yen. Saat Hobin dan Ji Hyuk sedang memeriksanya, Rumi sedang siaran di jalan. Karena tidak ingin dimanfaatkan olehnya, mereka pun memutuskan untuk menghindarinya. Setelah menerima gaji, Hobin tertarik membeli jersey. Meskipun awalnya ragu karena harganya sangat mahal, akhirnya dia membeli pakaian tersebut karena terpengaruh oleh Ji Hyuk. Di hari yang berbeda, Bomi mengajaknya jalan di taman. Taman itu dipenuhi oleh pasangan. Supaya tidak gugup, Hobin pun mengeluarkan smartphone-nya dan memulai siaran langsung. Namun, saat hendak siaran langsung, dia disenggol oleh vlogger lain yang datang untuk mengobrol dengan orang di jalan. Kemudian, saat vlogger itu mencoba mendekati Bomi menolak mengobrol dengannya karena punya janji dengan seseorang, dan orang yang dimaksud itu tidak lain adalah Hobin. Kebetulan saat itu mereka mengenakan baju yang sama, sehingga membuat keduanya terlihat seperti pasangan. Namun saat berkunjung ke sebuah kafe, Hobin mendengar komentar seseorang yang menyinggung tinggi badannya. Komentar itu membuat Hobin tidak percaya diri dan merasa tak pantas bersama Bomi, sedangkan Bomi tidak mempermasalahkan penampilannya. Dia berusaha agar tetap bersikap ceria supaya Hobin nyaman dengannya. Namun karena Hobin selalu memalingkan pandangan dan jarang berbicara, Bomi merasa tidak nyaman dan ingin segera mengakhiri pertemuan ini. Sebelum Bomi pergi, Hobin mengatakan ini merupakan pertama kalinya dia berduaan dengan seorang wanita. Ini juga pertama kalinya dia datang ke kafe yang populer, jadi tidak tahu harus bersikap apa. Sebenarnya dia juga ingin mengobrol banyak dengannya, tapi dia merasa sangat gugup saat melihat
melihat wajah cantiknya. Karena itu, dia meminta maaf telah bersikap seenaknya. Setelah mendengar semua itu, Bomi memaklumi sikap dinginnya. Selain itu, dia juga dibuat salting ketika Hobin menyebutnya cantik. Saat sedang jalan di taman, Bomi mendapat telepon dari teman SD-nya, dan karena temannya itu sedang berada di dekatnya, dia memutuskan untuk segera menemuinya. Bomi baru ingat kalau temannya itu satu sekolah dengan Hobin. Maka dari itu, dia bertanya pada Hobin apakah kenal dengan murid yang namanya Moon Seong. Untuk menyembunyikan bahwa dia bergaul dengan kelompok pecundang, Hobin mengatakan kalau dia kenal dan sudah menjadi teman baiknya. Lalu, dia langsung menyesali kata-kata itu karena Moon Seong muncul di belakangnya secara tiba-tiba. Untungnya, Moon Seong adalah pria yang baik. Dia mengakui kalau Hobin adalah temannya karena mereka memang berada di kelas yang sama. Untuk sesaat, Hobin bisa merasa tenang. Namun, karena Bomi terlihat lebih cocok berpasangan dengan Moon Seong, Hobin memilih untuk mundur dengan memberi alasan yang tidak jelas. Ji-hyuk yang merekam pertemuan itu diam-diam kemudian memprotes tindakannya. Dia mempertanyakan mengapa Hobin mundur padahal sudah akrab dengannya. Karena itu, untuk membangkitkan kembali rasa percaya dirinya, Ji-hyuk mengingatkan siapa yang lebih dulu mengajaknya berkencan dan rela menggunakan waktu luang hanya untuk bertemu dengannya. Selain itu, dengan mengingat wajah sedih Bomi saat dia meninggalkannya, Ji-hyuk menegaskan kalau dia punya lebih banyak peluang untuk mendapatkannya daripada pria yang lain. Setelah menyadari semua itu, Hobin pun memutuskan untuk menemui Bomi lagi. Sementara itu, Moon Seong harus segera pergi karena masih ada latihan. Sebelum pergi, Moon Seong mengatakan kalau Hobin itu petarung yang kuat. Dia sudah melihat pertarungannya dan mengetahui teknik yang digunakan olehnya. Setelah itu, Hobin punya waktu berduaan bersama Bomi. Saat ditanya apa ada yang ingin disampaikan olehnya, Hobin ingin menyatakan secara jujur bahwa dia adalah wanita ideal baginya. Tapi sebelum mengatakannya, dia harus menghentikan Ji-hyuk karena merekam percakapan mereka secara diam-diam. Namun, saat mengungkap keberadaannya, Hobin menemukan Ji-hyuk dalam kondisi babak belur. Tampaknya siaran itu telah menuntun Pak Go hingga bisa menemukannya di tempat itu. Bersama dengan geng premannya, Pak Go berencana membalaskan dendam. Karena teknik sebelumnya sangat efektif, Hobin memutuskan untuk menggunakan teknik yang sama. Namun, karena Pak Go sudah mengamati cara bertahannya, maka dia bisa melawannya hanya dengan memukul dagunya. Seketika, pandangan Hobin langsung kabur dan dia tidak bisa memikirkan apapun. Untuk menyelamatkan Bomi yang ditawan, dia tidak punya pilihan lain selain menuruti keinginan lawannya. Sambil menayangkan kejadian ini di saluran miliknya, Pak Go memaksa dia meminta maaf sambil melepas pakaiannya. Sebagai perlawanan terakhir, Hobin berniat melepas semua pakaian supaya akunnya kena banned permanen. Namun, tampaknya dia tidak perlu melakukan hal itu karena Moon Seong sudah tiba untuk membantunya. Pada akhirnya, Moon Seong menghabisi mereka sendirian, kemudian membawa Bomi ke tempat yang aman. Sejak saat itu, Hobin memutuskan untuk mengubah dirinya jadi lebih kuat. Demi mengalahkan para pengganggu, dia harus menjalani latihan keras selama sebulan lamanya. Sementara itu, Pak Go makin sering menindas orang lain karena konten kekerasan barunya sangat populer. Ketika Hobin berhenti datang ke sekolah, channel kecantikan miliknya Rumi telah mencapai 100.000 subscriber. Meskipun sekarang adalah waktu yang cocok untuk merayakannya, tapi dia mengkhawatirkan kondisinya Hobin yang belum juga masuk sekolah. Sementara itu, Ji-hyuk malah bertingkah seakan tidak peduli padanya. Daripada menjenguk Hobin, dia lebih tertarik membantu Rumi dan ingin menjadi produsernya. Pak Go tidak akan membiarkan Ji-hyuk melakukan apa yang diinginkannya. Karena dia sudah mengkhianatinya, maka Pak Go akan menjadikannya sebagai pelampiasan kekesalannya. Untuk meningkatkan jumlah penggemarnya, Pak Go kepikiran memerintahkan Ji-hyuk untuk membawa Hobin ke sekolah lagi. Ji-hyuk pun berniat memanfaatkan kesempatan ini untuk mengembalikan reputasinya lagi. Namun, saat menanyakan rumahnya Hobin ke tempat ibunya dirawat, ibunya Hobin mengatakan Hobin sering menceritakan tentang dirinya. Hobin bilang sekolah sekarang terasa lebih menyenangkan berkat teman barunya. Ji-hyuk baru saja mendapatkan
menunjukkan lokasi rumahnya. Namun, setelah mengetahui Hobin menganggapnya sebagai teman, maka dia memutuskan untuk tidak mengkhianatinya. Akibatnya, Pak Go sangat kecewa dan langsung memukulinya habis-habisan. Dalam siaran langsung, Ji Hyuk memperingatkan Hobin supaya tetap diam di rumah. Namun, ternyata Hobin sudah ada di dalam sekolah dan sedang berdiri di belakang mereka. Tanpa banyak bicara, Hobin memberikan ponselnya dan meminta Ji Hyuk untuk merekamnya. Kali ini, dia akan menunjukkan cara untuk mengalahkan orang biasa. Selama sebulan terakhir, Hobin tidak hanya melatih bela dirinya saja, dia juga berusaha meningkatkan kekuatan fisiknya dengan latihan keras dan diimbangi makanan bergizi tinggi. Selain itu, untuk membangun staminanya, dia juga sering berenang di tempat pemandian umum. Namun, dari semua latihan tersebut, Samdak menyatakan takkan ada perubahan drastis pada staminanya. Dalam pertarungan sungguhan, dia masih membutuhkan senjata yang disebut sebagai teknik. Dari sekian banyak ilmu bela diri, yang paling efektif untuk melemahkan orang biasa adalah dengan tendangan bawah yang disebut low kick. Untuk menguasai tendangan tersebut, Hobin harus latihan menendang sebanyak 10.000 kali dalam waktu sebulan. Kemudian saat dia menerapkan hasil latihan tersebut, Pak Go mengejeknya karena seharusnya low kick itu mengincar paha. Namun, salah satu penonton berkomentar kalau serangan itu tepat sasaran. Moon Seong juga setuju dengan komentar tersebut. Menurutnya, itu adalah tendangan yang ditingkatkan sampai maksimal dan bisa memberikan efek dalam waktu singkat. Setelah melancarkan tendangan, Hobin harus bisa menjaga jarak aman agar bisa menendangnya lagi. Dia sengaja menggunakan teknik yang sama terus-menerus supaya lawannya terpaku hanya pada tendangannya saja. Kemudian, saat Pak Go fokus memperhatikan kakinya, Hobin langsung memukul wajahnya. Dengan pukulan seperti itu, maka Pak Go sekalipun tidak sanggup menahannya. Sejak hari itu, Pak Go mulai membolos sekolah. Dia tak ingin dirinya jatuh ke kasta bawah atau menjadi bahan ejekan. Agar channelnya bisa berkembang, Ji Hyuk berpendapat mereka harus merekrut editor berpengalaman. Meskipun selama ini dia yang mengedit, tapi dia hanya mencontoh orang lain sehingga hasilnya kurang maksimal. Untuk mencarinya, mereka pun mengadakan siaran dengan harapan ada penonton yang melamarnya. Saat melihat kolom komentar, ternyata ada banyak yang mengajukan diri. Salah satunya adalah seorang penggemar yang sering berkomentar di setiap kontennya. Saat memperhatikan gaya penulisannya, Ji Hyuk beranggapan orang itu adalah Om. Namun saat diajak untuk ketemuan, ternyata yang muncul malah adik kelasnya dengan nama Jepang Akiya Shio. Dia merupakan anak kelas 1 yang terkenal sangat imut, tetapi tidak populer di kelasnya karena gaya bicaranya seperti om-om. Saat Aki berbicara dengannya, Ji Hyuk langsung menertawainya. Namun saat tangan dia disentuh olehnya, Ji Hyuk terpesona dengan kecantikannya, bahkan sampai membayangkan jadi kekasihnya. Sementara itu, untuk membuktikan kemampuannya, Aki menunjukkan hasil video yang telah diedit olehnya. Selain menghapus adegan yang tidak penting, dia juga menyisipkan intro dan menyorot komentar yang lucu sehingga videonya jadi lebih menarik. Dengan melihat saja, Hobin jadi paham alasan kenapa mengedit sangat penting. Karena itu, mereka memutuskan untuk menerima Aki sebagai editor barunya. Di saat Hobin sibuk mengurus channel, Bomi tampak kesepian karena sudah lama tidak dihubungi olehnya. Jika punya waktu membuat konten, minimal dia ingin ditelepon olehnya. Tae-hun adalah fighter berbakat yang akhir-akhir ini menarik perhatian. Kabarnya, dia dikeluarkan karena menimbulkan banyak masalah dan pernah memukuli semua orang di sekolahnya. Sejak masih muda, dia sudah mempelajari taekwondo. Karena taekwondo itu cuma fokus ke gerakan kaki, Ji Hyuk menyepelekan kemampuannya dan merasa lebih kuat darinya. Aki langsung membantah anggapan tersebut. Menurutnya, taekwondo untuk bertempur benar-benar sangat berbeda. Kecepatan tendangannya bisa sampai 200 km per jam dengan kekuatan setara 1 ton. Dari penjelasan tersebut, Hobin memahami kehebatan taekwondo. Lalu saat dia bertanya apa hubungan dengan dirinya, Ji Hyuk mengatakan Tae-hun adalah lawan dia yang berikutnya. Rumornya, Tae-hun adalah murid preman yang ditakuti di seluruh sekolah. Dulunya, dia dikenal sebagai praktisi taekwondo, tapi entah kenapa setelah berhenti, dia menindas orang-orang di sekelilingnya. Namun, berbeda dengan preman biasa, dia selalu memakai cara unik untuk mendapatkan sesuatu yang diinginkannya. Tae-hun selalu menjadikan teman korbannya sebagai sandera hanya untuk melihat reaksi putus asa mereka. Setelah mendengar rumor tersebut, Hobin berpendapat dia lebih parah dari orang yang dilawan
lawan sebelumnya. Karena itu, dia tidak berani menghadapinya. Di sore harinya, Tae-hun kembali berulah. Kali ini, dia mencoba memalak anak gangster yang badannya lebih besar dari dirinya. Dari kejauhan, Ho-bin dan teman-temannya merekam kejadian tersebut. Menyadari ada yang merekamnya, Tae-hun segera mendekatinya dan mempertanyakan alasan mengapa dirinya direkam. Untuk menghindari masalah, Ji-hyuk memberi alasan kalau dia tertarik dengan gerakan taekwondonya. Mereka juga berjanji akan menghapus videonya dan segera berpamitan dengannya. Sayangnya, Tae-hun tak mudah dikelabui seperti itu. Karena dia pernah melihat channelnya, dia sudah mengetahui bahwa Ho-bin akan menantangnya bertarung. Karena itu, untuk melemahkan semangatnya, Tae-hun langsung memukuli Ji-hyuk dan meminta mereka memberikan akun YouTube-nya. Karena tak punya peluang menang, Ho-bin memutuskan akan memberikan channel padanya. Dengan demikian, Tae-hun tidak punya alasan untuk memukuli dia dan temannya lagi. Kemudian, saat Ji-hyuk dibawa ke rumah sakit, dia sangat kecewa dengan keputusannya Ho-bin. Berbeda dengan Ho-bin, dia tidak ingin menyerahkan channelnya meski dihajar habis-habisan. Meski begitu, Ho-bin tetap konsisten dengan keputusannya. Dia tidak ingin membahayakan dirinya dengan melawan monster seperti itu. Tak berselang lama, Aki datang menjenguknya. Tapi, Ji-hyuk segera memintanya kembali karena dia membutuhkan waktu untuk sendiri. Menyadari betapa lemahnya dirinya, membuat Ji-hyuk bersedih dan tak bisa menahan air matanya. Ho-bin mengawasinya dari luar. Tanpa sepengetahuan temannya, dia segera menemui Tae-hun yang sedang berada di tempat arkade. Saat berada di sana, dia mengatakan siap untuk memberikan channelnya. Tapi, itu pun jika Tae-hun bisa mengalahkannya sebulan lagi. Tae-hun menginginkannya sekarang juga. Tapi, Ho-bin berhasil membuatnya emosi sehingga dia menerima tantangan tersebut. Saat menceritakan ini pada teman-temannya, Aki sangat khawatir dan mengomeli dia habis-habisan. Namun, Ho-bin tak punya waktu untuk menanggapinya karena harus mempersiapkan dirinya sebaik mungkin. Sejak saat itu, dia mulai fokus latihan dan belajar cara melawan pengguna taekwondo. Sayangnya, Master Samdak sekalipun tidak mengetahui bagaimana caranya. Menurutnya, orang biasa tidak mungkin bisa menang dari seorang profesional. Tapi, jika pertarungan itu terjadi di luar ring, maka ada pengecualian. Mengalahkan taekwondo dengan gerakan kaki mulus dan tendangan kuatnya ternyata sangat simpel. Dia harus menghadapinya di tempat tertentu supaya lawannya kesulitan menggerakkan kakinya. Kebetulan dalam 1 bulan diramalkan akan turun hujan. Ho-bin akan mempelajari cara menguasai medan dan melawannya saat hujan deras. Meski begitu, Samdak mengatakan di videonya bahkan semua itu belum cukup untuk membawa kemenangan. Ho-bin harus mempelajari teknik menjatuhkan lawan yang disebut dengan tackle. Di tengah latihan, teman-temannya sempat mengunjungi rumahnya. Saat itu, dia sedang bergelantungan di dalam lemari dengan tujuan meningkatkan kekuatan cengkeramannya. Selain itu, dia juga melatih otot perutnya dengan memakai alat seadanya. Agar latihan itu lebih efektif, Aki pun segera membantunya dengan menginjak-injak perutnya. Sayangnya, setelah melalui semua itu selama sebulan, cuaca di hari penentuan tidak sesuai dengan ramalan. Karena hari ini sangat cerah, maka Ho-bin pun memutuskan untuk melawan Tae-hun di dalam toilet. Saat berada di dalam toilet, Ho-bin menyiramkan air ke arah Tae-hun dengan tujuan memancing emosinya. Selain itu, dia juga sengaja membasahi lantai supaya lawannya kesulitan bergerak. Namun, meskipun sudah basah kuyup, ternyata Tae-hun masih bisa mengontrol gerakannya. Sedangkan Ho-bin kesulitan menghindar padahal sudah memakai sepatu anti licin. Kemudian, saat ada kesempatan, Ho-bin membalas serangannya dengan tendangan bawah. Tendangan pertama berhasil mengenai targetnya. Tetapi, saat dia akan mencobanya lagi, Tae-hun segera menghentikannya dengan memukul wajahnya. Meskipun pergerakannya mudah terbaca, Ho-bin tidak berhenti mengeluarkan tendangan. Dia menunggu lawannya sampai lengah agar bisa menjatuhkannya. Kemudian, setelah Tae-hun dijatuhkan, Ho-bin berniat melumpuhkannya dengan kuncian silang. Namun, karena dia tidak memperhatikan posisi kakinya, teknik penguncian itu gagal total dan sama sekali tidak berpengaruh pada lawannya. Saat ini, Tae-hun masih bisa menggerakkan tubuhnya dan melemparnya dengan mudah. Tampaknya, dia memang sengaja dijatuhkan hanya untuk merebut sepatu anti-slipnya. Dengan sepatu tersebut, Tae-hun dapat bergerak lebih leluasa sehingga mampu melepaskan serangan terkuatnya. Di tempat lain, Moon Se-young sedang menonton pertarungan itu bersama Bomi. Meskipun Bomi bilang tidak peduli, tapi saat Ho-bin berhasil membalas, dia jadi penasaran ingin melihatnya.
Di saat Taehoon mengeluarkan tendangan belakangnya, Hobin langsung terpental dan kesulitan menggerakkan tubuhnya. Meskipun tendangan itu sangat keras, tapi dia masih beruntung karena Taehoon menendang dengan kaki kirinya. Sesuai dengan janji sebelumnya, Taehoon akan mengambil akun YouTube mereka. Namun saat dia akan mengambilnya, Hobin tiba-tiba bangkit lagi, lalu berdiri di pintu toilet. Dengan berdiri di tempat itu, maka dia bisa menghindari tendangan Taehoon sekaligus menjatuhkannya ke lantai. Lalu dia mengerahkan seluruh kekuatannya untuk melumpuhkan Taehoon dengan kuncian leher yang sangat kuat. Karena mengira lawannya lemah, awalnya Taehoon menikmati pertarungan ini. Tetapi saat Hobin membuatnya tidak berdaya, dia merasa dipermalukan dan teringat kembali dengan momen kekalahan pertamanya. Sama seperti dulu, Taehoon menepukkan tangannya sebagai sinyal menyerah. Tetapi karena Hobin adalah petarung amatir, dia tidak mengetahui sinyal tersebut sehingga melanjutkan pengunciannya sampai akhir. Selain itu, karena adrenalinnya sedang meningkat, dia tak bisa mendengar suara orang yang berusaha menghentikannya. Pada akhirnya, Taehoon kehilangan kesadaran dan tidak bangun lagi. Kemudian, saat mereka berdua akan menyelamatkannya, Taehoon kembali tersadar dengan penuh amarah. Untuk menenangkannya, Hobin pun mengembalikan benda yang sepertinya sangat berharga. Setelah itu, Taehoon mau mengakui kekalahannya. Tapi, jika Hobin muncul lagi di hadapannya, dia bilang takkan mengampuninya. Dengan begini, siaran langsung viral hit dinyatakan selesai. Mulai dari sini adalah tugasnya Aki untuk mengeditnya. Di tempat yang berbeda, ada seorang pria yang menggoda Bomi terang-terangan. Pria itu tiba-tiba saja meminta nomornya sehingga membuat Bomi merasa tak nyaman. Bomi menolak memberikan nomornya. Untungnya, pria itu tidak memaksanya dan segera pergi mengambil pesanannya. Beberapa saat kemudian, pria yang sebelumnya menggoda Bomi sedang bekerja di pasar daging. Ketika yang lainnya kesulitan memindahkan daging, pria itu langsung turun tangan dan memindahkannya sendirian. Pria tersebut bernama Wang Mingi, mantan pegulat siram terkenal yang memiliki kekuatan fisik di atas rata-rata. Sementara itu, Hobin dan temannya sedang membicarakan penonton mereka yang terus meningkat. Dengan peningkatan tersebut, mereka merasa sangat beruntung karena telah memilih Aki sebagai editor barunya. Namun, meskipun Aki dekat dengan mereka, tapi saat berada di kelas, dia selalu menyendiri. Selain itu, dia juga sering dikerjai oleh murid lain karena reaksinya lucu seperti orang tua. Saat itu, kelompok kreator yang ada di kelasnya mengerjai dia sambil merekamnya tanpa izin. Karena hal itu sangat mengganggu, Aki pun meminta mereka agar menghapus rekamannya. Karena rekamannya kurang bagus, mereka mau menghapusnya. Namun, Aki malah jadi bahan ejekan karena berteman dengan Hobin. Mereka pikir Hobin hanyalah anak lemah yang membuat konten perkelahian settingan. Ketika adik kelasnya sedang dirundung, Ji-hyuk segera datang membelanya. Sayangnya, meski nyalinya lumayan besar, tapi dia sangat lemah sehingga tidak bisa melindunginya. Kemudian, Hobin segera datang untuk membela teman-temannya. Namun, dia malah ditertawakan karena badannya lebih pendek dari mereka. Untungnya, Moon Seong mengikuti mereka dari belakang, sehingga anak geng di kelas itu tak jadi melawan. Setelah itu, Hobin bilang kepada Aki bahwa sejujurnya dia sangat ketakutan. Tapi, jika ada kesempatan lain, dia akan mengajari cara untuk membalas mereka. Keesokan harinya, Bomi kembali digoda oleh Mingi. Menurutnya, orang itu sangat menyeramkan karena selalu menatapinya setiap hari. Karena shift hari ini sampai malam, dia sangat takut kalau nanti dicegat olehnya. Tak berselang lama, Hobin datang memesan makanan. Karena sudah lama tidak menghubunginya, maka Bomi marah besar dan tidak mau berbicara dengannya. Tapi saat melihat tangannya penuh dengan tulisan, Bomi langsung tersenyum karena rencana untuk minta maaf padanya semuanya tertulis di sana. Meski begitu, dia masih marah padanya karena sudah mempekerjakan editor cewek. Pada saat yang sama, editor yang dibicarakan datang menemui mereka. Sambil memberikan hadiah, Aki memintanya agar tidak salah paham tentang dia dengan bosnya. Selain itu, dia juga berusaha mendekatkan mereka berdua supaya akrab seperti semula. Di hari berikutnya, Bomi mengalami insiden yang menimbulkan cedera. Karena ulah kreator yang membuat prank melempar ular, kakinya sampai terkilir dan dia hampir tertabrak mobil. Saat melihat konten milik anak geng di kelasnya Aki, Hobin sangat terkejut karena sikap mereka berbeda sekali. Mereka bersikap sangat sopan sampai membuat dia kesal saat melihatnya. Selain itu, Hobin juga tidak menyangka kalau mereka punya penggemar yang banyak. Saat Aki memperhatikan cara mengeditnya, pemilik channel itu tiba-tiba muncul dan mengganggunya. Selain mengganggu Aki, mereka juga memancing amarahnya Hobin dengan mengusap kepalanya sambil mengatainya kurus. Karena subscriber viral hit masih berada di angka 100 ribuan,
pengetahuan, mereka juga mengolok-olok channel itu sambil menunjukkan kesombongannya. Karena tidak ingin diremehkan lagi, Hobin berniat mengejar mereka dengan membuat konten serupa. Namun, karena konten prank itu sangat beresiko, Ji-hyuk memperingatkan tentang kemungkinan terjadinya kecelakaan. Kemudian, tepat setelah Ji-hyuk mengatakan hal itu, Hobin mendapat pesan kalau Bomi baru mengalami suatu kecelakaan. Di lain tempat, Bomi bercerita pada Moon Seong tentang adanya prankster yang hampir menyebabkan dirinya tertabrak. Yang membuat dia marah, mereka tidak peduli dengan keselamatannya dan malah lanjut merekam sambil tertawa. Hobin yang baru saja tiba di rumah sakit tidak bisa tinggal diam. Bersama dengan timnya, dia bertekad akan menghancurkan prankster itu karena sudah melukai orang yang berharga baginya. Namun, karena jumlah lawannya terlalu banyak, Hobin tidak akan melawannya secara langsung. Daripada bertarung, dia akan membalaskan dendam dengan memakai cara yang lain. Untuk membongkar sifat asli mereka, Hobin dan teman-temannya memulai penyelidikan. Dari hasil penyelidikan tersebut, ditemukan kejanggalan dalam video yang mereka buat. Salah satunya, mereka menyewa aktor untuk berakting hingga memasukkan peristiwa seolah terlihat seperti sungguhan. Setelah mendapatkan semua buktinya, Ji-hyuk siap membongkar kebohongan mereka. Kebetulan, Rumi mengajak collab untuk membuat konten prank settingan. Hobin pun memintanya collab dengan kru komedi sambil memancing mereka agar menunjukkan kebusukannya. Kemudian saat mereka membuat konten prank menumpahkan kopi, Rumi menyuruh mereka berkata jujur soal pendapatnya terhadap penggemar. Karena tak ada satupun penggemar yang sadar kalau ini settingan, mereka pun mengatakan kalau penggemar itu benar-benar bodoh. Karena itu, mereka hanya perlu fokus menghasilkan uang dengan cara menipu mereka. Setelah itu, Rumi mengajak mereka membuat konten yang lain. Dalam konten selanjutnya, mereka memutuskan untuk membuat video membongkar viral hit. Alasannya, mereka tidak percaya Hobin bisa mengalahkan Taehoon dan menganggapnya sebagai settingan. Karena mengetahui konten itu bukan settingan, Rumi tak ingin terlibat lebih jauh lagi. Namun, mereka malah memaksanya ikut dengan ancaman akan menyebarkan rekamannya saat menghina para penonton. Untungnya, Rumi juga merekam ucapan mereka. Dia sengaja menjebaknya duluan sebelum tim viral hit datang menghabisi mereka. Saat menghadapi lawan yang jumlahnya banyak, Hobin mengancam akan menghabisi mereka sambil mendekatinya dengan tatapan tajam. Selain itu, dia juga sengaja memakai jas hitam untuk meningkatkan aura intimidasinya. Karena Hobin terlihat lebih tinggi dari biasanya, maka untuk sesaat kru komedi takut padanya. Namun, kakinya dia malah keseleo sehingga trik yang dipakainya ketahuan. Dalam kondisi tersebut, Hobin terpaksa kabur ke tempat yang sempit agar mereka tidak bisa mengkeroyoknya. Kemudian, saat mereka mulai bertarung, Hobin merasa jika kemampuannya sudah meningkat pesat. Efek tendangannya jadi sangat kuat sehingga orang biasa tak bisa bergerak jika sudah kena. Selain itu, Hobin juga sudah bisa melemahkan nyali lawannya dengan aura intimidasi yang kuat. Setelah merasakan sendiri serangannya, mereka pun mencari alasan untuk kabur darinya. Namun, pertarungan kali ini telah membangkitkan sesuatu dalam diri Hobin. Secara tidak sadar, dia menjadi ketagihan dengan pertarungan. Sementara itu, kru komedi menerima banyak hujatan sehingga harus menutup channel mereka. Kemudian di malam harinya, Bomi dicegat oleh Wang Mingi. Beruntungnya, Moon Seong sedang berada di sekitar sana. Dia segera melindungi Bomi dari pria yang menguntitnya. Namun, karena kekuatannya sudah berada di tingkat yang berbeda, maka Moon Seong sekalipun tak bisa mengalahkannya dengan mudah. Karena itu, dia akan menanggapi ini sebagai perkelahian biasa daripada sebuah pertandingan. Di saat Moon Seong ingin melawannya dengan serius, Hobin tiba-tiba datang sambil mengamuk. Wang Mingi kemudian membantingnya ke aspal hingga dia mengalami trauma. Sejak saat itu, Hobin kehilangan rasa percaya dirinya. Meskipun Ji-hyuk sudah menyemangatinya, tapi dia tetap murung dan tidak mau melakukan apapun. Agar masalah ini tidak tersebar, Ji-hyuk ingin merahasiakan pertemuannya dengan Mingi. Namun, karena Mingi sudah membuat postingan tentang kemenangannya, para penggemar ingin melihat Hobin menentangnya lagi dan mengadakan tanding ulang. Kali ini, Ji-hyuk melarangnya untuk bertanding. Sebagai gantinya, Ji-hyuk akan mencari jalan keluar dan menenangkan para penggemar lewat siaran khusus. Setelah perhatian penggemar sudah teralihkan, Hobin jadi tidak punya alasan untuk berduel melawan Mingi. Bomi juga melarangnya untuk berkelahi karena lebih takut jika dia dipukuli. Tetapi entah kenapa, Hobin merasa sesak di dalam dadanya. Untuk menghilangkan rasa tak nyaman tersebut, dia pun memutuskan untuk bertarung melawannya saja. Alasannya
Awalnya dia hanya ingin bertarung karena bertarung itu sangat menyenangkan. Saat bertemu Mingi di pasar, Hobin kemudian memancing amarahnya dengan meremas-remas lemaknya. Meskipun orang-orang bilang bahwa dia tidak punya peluang menang, tapi dia tetap melanjutkannya dengan begitu optimis. Hasilnya, saat dia mulai menyerang, lawannya sama sekali tidak bergeming. Seketika, Hobin panik dan menyesal karena sudah menantangnya. Ketika Hobin menendang kakinya, dia merasa seperti sedang menendang benda dengan seberat 1 ton. Karena itu, daripada melakukan perlawanan yang tidak pasti, dia memilih lari mundur sekencang-kencangnya. Di hadapan semua penonton, Ji-hyuk berkomentar bahwa dengan lari mundur, Hobin bisa kabur tanpa kehilangan keberadaan lawannya. Dia juga mengira Mingi tak bisa menyusul karena berat badannya. Namun, nyatanya tidak seperti itu. Karena sering latihan berlari di atas pasir, maka Mingi mampu mengejar dengan kecepatan yang sangat kencang. Hobin sudah mengetahui hal tersebut. Karena manusia sangat rentan saat berlari, maka dia memanfaatkan situasi ini untuk melancarkan serangan kejutan. Serangannya berhasil mengenai sasaran, tapi sepertinya serangan itu tidak berpengaruh terhadap orang seperti Mingi. Ketika Mingi menangkapnya, Hobin berniat melumpuhkannya dengan mengunci lehernya. Namun, sepertinya cara itu juga tidak akan mempan karena leher lawannya terlalu tebal. Selain itu, badannya juga terlalu tinggi sehingga dia sulit untuk menjangkaunya. Kemudian saat Hobin menyentuh kepalanya, Mingi tiba-tiba marah dan langsung membantingnya ke lantai. Beberapa hari sebelum melawan Mingi, Hobin pergi menemui Tae-hun untuk mempelajari teknik terhebat aliran taekwondo. Dia ingin mempelajari serangan telak yang dapat membuat musuh terkapar. Dengan teknik taekwondo tendangan belakang, serangannya akhirnya mempan terhadap lawannya. Namun, hal ini bisa terjadi karena dia tak sengaja menyerang alat vitalnya. Meskipun terkena serangan yang sangat menyakitkan, Mingi belum juga terkalahkan. Dia mulai melakukan gerakan berbahaya yang bisa menyebabkan Hobin mengalami cedera. Sebelum jatuh ke tanah, Hobin tidak punya pilihan lain selain memakai rambut Mingi sebagai pegangan. Kemudian tiba-tiba terjadi situasi di luar dugaan di mana rambutnya Mingi ikut terlepas. Pertarungan itu terpaksa dihentikan. Hobin meminta maaf kepada Mingi karena sudah memperlihatkan sesuatu yang disembunyikan olehnya. Kemudian Mingi mencurahkan isi hatinya. Sebenarnya dia berusaha keras di bidang bela diri karena ingin jadi populer, tetapi yang populer hanyalah anak-anak tampan, sedangkan dia dikatai gendut dan menyeramkan. Padahal dia harus segera mencari pacar sebelum orang-orang tahu rahasianya. Setelah kejadian ini, Mingi menyerah mencari pacar. Dia juga menyerah untuk YouTube dan takkan berbuat macam-macam lagi. Namun setelah menyatakan semua itu, ada banyak orang yang membelanya. Dia mendapat dukungan semangat dari para penonton agar tidak menyerah mengejar mimpinya. Pertarungan kali ini menyentuh hati dan perasaan. Akibatnya, channelnya perlahan mulai terkenal dan bisa menghasilkan banyak uang. Hobin tak perlu lagi mengkhawatirkan uang untuk biaya operasi ibunya. Selain itu, dia juga punya teman berharga yang selalu membantunya.